Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Putra Sawal. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 2 saya di KWN tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia saat ini. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam membangun karakter generasi muda yang cinta tanah air, berhak mulia, dan mampu menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Saat ini, penerapan pendidikan kewarganegaraan dilakukan melalui kurikulum kewarganegaraan dengan formal di tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Materi yang diajarkan mencakup nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan kebangsaan. Selain itu, penerapannya juga diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler, seminar, diskusi kebangsaan, dan pelatihan pemudaan yang mendukung terbentuknya jiwa nasionalisme dan semangat bela negara. Hasil dari penerapan pendidikan kewarganegaraan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Banyak pelajar dan mahasiswa yang mulai memiliki kesadaran politik, memahami pentingnya toleransi antar umat beragama, menghargai perbedaan, serta aktif dalam kegiatan sosial dan demokrasi di lingkungan sekitar. Bahkan, di beberapa sekolah dan kampus, siswa dan mahasiswa mampu menginisiasi gerakan nasional yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan. Ya, seperti kegiatan gotong royong, penggalangan dana kemanusiaan, hingga kampanye anti-hoax dan literasi digital. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu membentuk perilaku positif dalam kehidupan nyata. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Salah satunya adalah metode pembelajaran yang cenderung membosankan karena terlalu berfokus pada hafalan teori tanpa disertai pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, masih banyak guru dan dosen yang belum menguasai teknik pembelajaran yang kreatif dan inspiratif. Kurangnya fasilitas pendukung seperti media pembelajaran yang menarik, serta keterbatasan waktu dalam jam pelajaran juga menjadi tantangan terdiri. Di sisi lain, pengaruh negatif dari media sosial dan budaya luar juga tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan, turut mempersulit penamaan nilai-nilai kewarganegaraan. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan terarah. Inovasi metode pembelajaran sangat penting, seperti penggunaan teknologi digital, medis interaktif, serta pendekatan berbasis proyek yang melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan kewarganegaraan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kompetensi pendidikan melalui pelatihan dan workshop yang berkelanjutan. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter kebangsaan. Tidak kalah penting, diperlukan kurikulum yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga nilai-nilai kebangsaan itu tetap relevan di tengah perubahan sosial yang cepat. Selain itu, penting juga untuk melibatkan peran keluarga dan lingkungan sekitar dalam mendukung pendidikan kewarganegaraan. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama dalam membentuk karakter seorang individu. Nilai-nilai seperti kejujuran, toleransi, tanggung jawab, dan cinta tanah air seringkali pertama kali diajarkan melalui interaksi sehari-hari di lingkungan keluarga. Keteladanan orang tua dalam bersikap adil, saling menghargai, serta aktif dalam kegiatan sosial akan memberikan contoh nyata kepada anak tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Lingkungan masyarakat pun berperan besar dalam mendukung proses internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Ketika masyarakat menciptakan suasana yang harmonis, inklusif, dan demokratif, maka individu, terutama anak muda, akan terbiasa dengan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti gotong royong, musyawarah warga, forum diskusi publik, serta partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dapat itu menjadi sarana pembelajaran yang non-formal yang sangat efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Di samping itu, peran media dan teknologi digital juga
sangat strategis untuk meningkatkan pemahaman generasi muda. Apalagi kan di kayak ini terhadap pendidikan kewarganegaraan nih, apalagi di era digital seperti sekarang. Generasi muda tuh lebih akrab dengan internet, media sosial dan platform daring lainnya. Oleh karena itu, penyajian materi kewarganegaraan melalui konten digital yang menarik seperti video edukatif, podcast, animasi, dan simulasi interaktif tentang sistem pemerintahan dan hak-hak warga negara dapat menjadi alternatif metode pembelajaran yang lebih modern dan menyenangkan. Teknologi juga memungkinkan tuh terciptanya ruang diskusi yang luas dan inklusif, baik antar pelajar maupun dengan tokoh masyarakat dan akademisi yang dapat memperkaya kewawasan kebangsaan. Lebih lanjut, institusi pendidikan juga perlu membangun kebudayaan sosial yang mendukung nilai-nilai kewarganegaraan seperti keterbukaan, musyawarah, komunikasi sosial, dan kesetaraan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga harus membimbing siswa dan praktik-praktik konkret, misalnya kan melalui kegiatan organisasi kayak mahasiswa, proyek sosial, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan debat yang melatih kemampuan berpikir kritis dan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Kolaborasi antar pelajar dalam kegiatan ekstrakurikuler juga berperan dalam menumbuhkan sikap saling menghargai, tanggung jawab kolektif, serta semangat persatuan di tengah keberagaman. Jadi kayak kesimpulannya tuh pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu memiliki peran vital dalam membentuk pribadi yang bertanggung jawab, terus cinta tanah air, dan aktif berkontribusi di kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan, namun dengan komitmen bersama, pendidikan ini dapat terus ditingkatkan agar mampu mencetak generasi penerus yang berkualitas dan berintegritas. Kalau buat sebagai sarannya sih perlu adanya sinergi sih antara semua pihak pemerintah, lembaga pendidikan, sama tenaga pendidik, terus orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat pendidikan tuh kewarganegaraan dengan pendekatan yang kreatif kan, partisipatif dan relevan dengan kehidupan modern. Nilai-nilai kebangsaan itu akan terus hidup dan menjadi pondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia. Ya menurut saya sih kewarganegaraan tuh harus tetap dimajuin aja, soalnya kan apalagi dia itu bakal kepake di kehidupan sehari-hari seperti disiplin dan segala macam. Jadi kan kayak kita nih sebagai mahasiswa, kita tuh harus mempertahankan pemikiran itu. Sebenarnya saya ngasih materi sih nggak banyak amat, cuma ya segitu aja. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.